Ya, hari ini kita akan belajar tentang integrasi numerik ya di materi kalkulus 2. Sebenarnya mengapa kita harus belajar integrasi numerik gitu? Seberapa penting sih di teknik sipil terutama ya digunakan integrasi numerik ini gitu. Karena nanti ketika Anda belajar lebih lanjut ya tentang teknik sipil atau mungkin bekerja, itu akan ada banyak persoalan yang di teknik sipil itu melibatkan fungsi yang tidak bisa diintegrasikan secara analitik. Artinya apa? Jadi dia tuh nggak ada rumus bersih ya untuk menyelesaikannya, maka perlu persamaan pendekatan integrasi numerik ini. Contohnya penerapan di teknik sipil sendiri, integrasi numerik, metode numerik bisa digunakan untuk yang pertama, menghitung luas penampang sungai atau saluran irigasi. Karena kan nanti kalau di sungai ya itu penampangnya biasanya itu tidak beraturan. Itu penampang sungainya itu kan nggak beraturan ya. Jadi bisa digunakan untuk menghitung luas penampang sungai dengan pendekatan numerik. Bisa juga digunakan untuk menghitung volume tanah, analisis beban terdistribusi, menghitung debit aliran air, maupun nanti untuk menghitung letusan balok di analisa struktur. Metode numerik itu biasanya digunakan untuk menghitung daerah luasnya ya, luas di bawah kurva. Jadi nanti akan ada kurva, terus dia bakal ngitung di luas bawahnya ini dengan bias-bias pendekatan ya, di antara nilai X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Oke, integrasi numerik nanti juga akan Anda pelajari atau dalami lebih lanjut di mata kuliah metode numerik sendiri. Yang pertama nanti ada metode trapesium. Ini ya, pendekatannya adalah dia bentuknya seperti trapesium ya. Yang kedua ada metode Simpson, baik itu sepertiga maupun 3/8. Lalu yang selanjutnya adalah metode Gauss kuadratur ya, metode kuadratur gitu. Yang ketiganya ini berakar ya, atau konsepnya itu dari jumlah Riemann gitu. Jumlah Riemann yang sudah Anda pelajari sebelum materi ini. Gitu kan. Lalu diaproksimasikan ke dalam integral A sampai dengan B ya, fx dx, di mana nanti ada 3 jenis penjumlahan Riemann ya, 3 titik sampel SI untuk masing-masing titik yang ada di kanan. Ini yang kanan ya, ini yang kiri, ini yang kiri, ini yang kanan, dan ini ada yang midpoint atau yang tengah ya. Ada 3 jenis gitu. Dimana nanti yang perbedaannya kalau Anda lihat di gambar kurva sendiri ini ya, dia yang sebelah kiri ini titiknya dibagi per pias-pias ya, jadi nanti akan ada pembagian pias-pias ini, dan titik yang sebelah kiri itu tuh jumlah penjumlahan Riemann sebelah kiri ya, dia titiknya ini yang nempel di titiknya ini, luas yang persegi panjang ini yang nempel di kurvanya ini adalah yang sebelah kiri ini. Kalau yang sebelah kanan ini ya, yang right Riemann sum, penjumlahan Riemann ini dibagi per pias-pias ini, di mana titik yang menempel ini adalah yang ini, yang ujung sebelah kanan. Kalau yang mid, dia XI-nya nanti itu yang di tengah ini. Ya, yang ini, yang di tengah. Nanti akan ada berarti yang kalau di tengah ini adalah rata-rata yang ini sampai dengan ini dibagi 2, yang ini sampai dengan ini untuk midpoint yang X2 ya, ini X1 berarti ini bagi 2, tambah ini bagi 2, ini plus ini bagi 2 gitu, dan seterusnya. X3 juga sama rata-ratanya gitu, dan seterusnya sampai X4 gitu. Dimana untuk masing-masing rumus ya, rumusnya itu nanti yang ini, yang Riemann sebelah kiri ya, area of rectangle-nya yang ini rumusnya, ini integral pendekatannya, integrasi numeriknya ini rumusnya, ini untuk galat ya, itu perhitungan galat gitu. Ini galat yang itu galat. Terus kalau yang sebelah kanan ini fxi-nya yang ini rumusnya, area of ini ya, luasnya itu B min A per N F
kali A plus I B min A per N gitu, luasnya ini gitu, per satunya. Dan kalau dijumlahkan totalnya itu integrasi numeriknya adalah integral A sampai dengan B fx dx. Ini ya, B min A per N sigma I sampai dengan N F fungsi dari A plus I B min A per N gitu ya. Jadi nanti fungsinya akan dijumlahkan ini A1 plus A2 gitu dan seterusnya ini gitu. Tapi dengan pendekatannya beda-beda. Kalau yang sebelah penjumlahan Riemann kiri, yang ini titiknya itu yang nempel ada yang kiri ini gitu. Kalau yang sebelah Riemann right kanan, Riemann yang sebelah penjumlahan Riemann yang kanan itu titiknya yang kanan ini gitu. Kalau yang midpoint, Riemann yang midpoint atau tengah itu ya berarti titiknya nanti yang rata-rata. Terus aproksimasi juga bisa menggunakan aturan trapesium ya, di mana area trapesium sendiri rumusnya kayak trapesium ya. Rumus trapesium adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Jumlah sisi sejajar kali tingginya ini bagi 2 ya. Ini kan juga sama ya, dianggap sisi sejajarnya adalah B min A ya, ini ya, kita anggap ini adalah ini trapesium gini ya. Ini A, ini B gitu kan. Berarti B min A per N ini dianggap ini adalah N ya. Berarti B min A per N jumlah sisi sejajar yang ini gitu kan. Fxi min 1 yang ini itu ditambah yang Fx ini jumlah sisi sejajar dikali tingginya adalah yang ini delta x ya. Bukan N, delta x gitu, baru dibagi 2 gitu kan. Dimana yang jumlah sisi sejajarnya adalah Fxi ya, ditambah Fxi min 1 ya, yang ini. Jumlah sisi sejajar dikali tingginya adalah delta x, dibagi 2. Kenapa B min A per N ini adalah rumus delta x, dimana B min A gitu kan, delta x adalah B min A dibagi dengan N ya, total N jumlah biasnya itu berapa gitu. Nah itu untuk area trapezoidnya sendiri. Kalau untuk integrasi numeriknya totalnya adalah ini ya, integral A sampai dengan B fx dx dengan pendekatannya ini yang trapesium. Ini juga sama, ujungnya yang FA ya, FA tambah FB, yang tengah itu adalah sigma 1 sampai dengan N-1 A plus IB min A per N ya, dengan dikali 2 ini, yang di tengahnya ini gitu. Yang ujung ini dinamakan FA, ini nanti FA, ini FB gitu. Yang ini adalah sigmanya nanti, sigma yang dijumlahkan. Kalau trapesium berarti tambah kali 2. Ini ya, kalau parabolik atau dia bisa disebut juga adalah Simpson ya. Simpson. Kalau Simpson ini dia pendekatannya adalah titik-titiknya ini, pembagian secara pias-piasnya ini, dia titiknya ini ya, itu mendekati kurva aslinya gitu. Parabolik ya, maka disebut parabolik. Kalau ini tadi dia ditarik antara titik 1 dengan titik 2 per piasnya ini, tarik garis lurus gitu, sehingga membentuk seperti trapesium. Kalau ini pendekatannya adalah ditarik segaris yang mendekati kurva aslinya. Nanti juga ada sama, ini adalah titik ujung-ujung ya. Sorry. Ini tadi lupa saya jelaskan, jadi ada titik ujung kiri, sebelah kiri ya, ujung kanan ini rumusnya, dan ujung titik tengah atau midpoint yang ini. Ini rata-ratanya, jadi titik sebelumnya sama setelahnya gitu kan, ditambahkan terus dibagi 2 rata-ratanya ya. Nah ini mid tengah tadi udah. Terus ini ya, ini adalah yang terakhir yang FB ini.
bentar ya, itu kita tulis ini aja ya, ini FB, ini disebut FA ya. Nah itu dimana nanti rumusnya ini ya, B min A per 3N atau H atau delta X ya, kita sebenarnya delta X per 3 gitu kan. Fungsi A yang pertama ditambah fungsi B ditambah yang fungsi 4 kali yang sigma ganjil ya, ditambah, biar mudah ini terlalu agak panjang gitu, 2 kali sigma yang genap gitu, yang gampang ya ini. FA tuh yang ini, yang ujung ini. FB itu yang mana? Yang ujung paling kanan. F sigma ganjil ini titiknya nanti disebut ini ya, X0, X1 gitu kan, X2, X3, ini X4 gitu. Gimana FA itu yang X0, FB itu yang X4 atau terakhir. 4 ganjil yang mana? Berarti yang ini ya, 1 sama 3. Ini nanti dikali 4 ditambah 2 kali yang sigma ganjil. Karena di sini cuma ada X2, berarti yang ganjil adalah X2 aja gitu. Kalau yang ini tadi bedanya sama yang trapesium, yang FA itu adalah yang titik ujung, sama ya FB itu titik ujung dijumlahkan ditambah 2 kali yang titik ada yang di tengah ini, yang trapesium. Oke, kita langsung ke contohnya. Ini ya, contoh aproksimasikan, Anda disuruh mengaproksimasikan integral tentu 1 sampai dengan 3 akar 4 min X. Yang pertama kita tahu ya, kita tahu nilai A-nya itu berapa? A-nya itu adalah 1. Ini ya, A itu 1 ya dari integralnya ini ya. Integralnya ini gitu. Ini juga B, berarti ini A, ini B. Kita dapat A sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. N-nya itu dari soalnya ya, N-nya dari soalnya 4. Sehingga Anda bisa ngitung apa? Delta X. Delta X adalah B min A per N. Berarti berapa? 3 min 1 per N. N-nya adalah 4. Atau setengah ya. 2/4 atau setengah gitu. Ini ketemu delta X-nya. Delta X-nya ketemu, berarti Anda bisa menggambarkan nanti adalah titik-titiknya itu ya. Titik-titiknya itu bentar. Range-nya gitu kan. Range-nya antara fx gini ya. Ini. Terus ini nanti contohnya ada X0 gitu ya, atau A. Nah, ini adalah X terakhir ya, berarti kalau ada N sama dengan sampai dengan 4 ya, 3 sampai dengan 3, sorry, ini ya, sampai kan 1 sampai dengan 3 ya intervalnya ya, A sampai dengan B kan, A sampai B kan ini ya 1 sampai 3 ya, berarti ini nanti 3 atau X terakhir itu kita belum tahu gitu, kita cari tahu sekarang gitu. Contohnya ini kurvanya kayak gini lah gitu contohnya ya, terus kita bagi per pias-pias gitu kan, dimana itu jarak range-nya delta X-nya adalah setengah, berarti kalau ini A-nya adalah 1 ya, ini dia sini 1, nilainya 1, berarti ini nanti adalah 1,5 gitu kan, 2,5 sampai dengan yang terakhir adalah 3 gitu. Kebanyakan ya. Nah, sampai ini aja. Kita ulang. 2,5 terakhir ada 3 gitu kan. Kita anggap sini lah. Nah, gitu kan. Tergantung nanti ada riemann kiri kan, berarti dia gambar ininya ya. Biasanya dari sebelah kiri gitu kan. Nah, gitu. Gini gitu. Lurus ya. Ini terakhir gini. Kalau sebelah kanan ya berarti titiknya nanti sebelah kanan gitu kan. Maka kalau yang riemann kiri itu yang ujung paling kanan dia nggak dihitung, yang diabaikan ya. Tapi kalau riemann kanan berarti kan ujung kirinya ya, karena dia kan titiknya yang di kanan kan. Ini ya, anggap gini, terus titiknya yang mulai dari kanan gini kan. Gitu. Nah, sini.
Maka yang ujung kiri ini kan nggak dianggap ini, yang sini kan nggak dianggap. Tapi yang ujung kanan ini sama ini gitu yang dianggap. Tapi yang sebelah kiri gitu kan, yang ujung ini yang dianggap satu, titik-titik yang nempel ini ya, 1, 2 yang terakhir ini harusnya nempel gitu. Tak gitu. Oh, sorry. Gini ya harusnya. Ini yang tek gitu kan. Ini kan nggak nempel. Yang terakhir itu nggak nempel gitu kan. Ini tidak nempel, jadi nggak dianggap. Dianggap ya. Diabaikan gitu. Itu yang riemen kiri. Kalau riemen kanan tadi yang sebelah ini ya, ini yang nggak nempel gitu kan. Diabaikan. Oke, ini yang dipakai, ini yang dipakai. Oke, next kita ke contoh riemen kiri tadi ya. Inilah, anggap aja kurvanya kayak gini. Terus riemen kiri berarti yang titik sebelah kiri gini ya. Pendekatannya kayak gini. Nah, kayak ginilah. Dari yang pertama adalah X01 ya, 1, 1,5 gitu kan, 2, 2,5, dan terakhir ada 3 gitu. Maka titik yang ini dianggap X0, X1, X2, X3, X4. Titiknya yang dihitung adalah cuma ini, X0, X1, X2, X3, oke. Yang ini nggak dihitung ya, ini karena dia nggak nempel ke kurvanya itu kan, jadi nggak dihitung. Yang dihitung adalah yang X0, X1, X2, sama X3 aja. Nah, kita hitung ya. Pertama, tapi kita ini dulu, hitung dulu persamaannya biar kita gampang nanti masukin ke persamaannya masing-masing ya. Oke. Kita hitung dulu di sini aja untuk persamaannya ini ya. Kan range-nya tadi hanya adalah 0 ya, 0, dia mulai dari 1 berarti X1 ya, X0 dulu deh, X0 sama dengan 1. Anda masukkan ini ke persamaannya, akar 4 min 1 ya, sama dengan berapa? Kalkulator aja, ketemunya 1,7321. X1 berarti kan tadi 0 ya, dia ini tek gitu. Ini 1 sampai 3, tapi range-nya 1,5 ya, 1,5, 2, 2,5, 3. Ini X0, X1, X2, X3, jadi X4. Oke. Tapi mulai range-nya adalah dari interval A sampai dengan B, 1 sampai dengan 3, dengan interval delta X-nya, range-nya jarak-jaraknya itu per 0,5. Jadi 1, 1,5, 2, 2,5, 3 gitu. Tapi kita sebut ini sebagai yang pertama, itu adalah X0, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X4 gitu. Oke, X0 yang satu ini gitu kan, Anda masukkan nilainya persamaan yang ini, persamaan soalnya itu ya. Ketemulah 1,7321. Terus X1 berarti yang ini ya. 1,5 ini tinggal masukkan ke persamaan. Akar 4 minus 1,5 gitu kan. Akar 2,5. Kalkulator aja sekitar 1,5811 ya. X2 berarti yang ini ya. Sama dengan 2. Berarti akar 4 min 2 sama dengan akar 2. Sekitar 1,4141. X3 dengan nilai X-nya ini adalah ini ya, 2,5 ya. Berarti akar 4 min 2,5 atau sekitar akar 1,5. Kalkulator aja sekitar 1,2247. X4 itu ada 3. Berarti akar 4 min 3 atau akar 1 atau 1. Oke, kita ketemu ini dulu. Persamaan-persamaannya X1, 2, 3, 4-nya ya. Nah, kalau udah mau hitung X1, 2, 3, 4-nya tadi, gampang banget kamu untuk ngitung, tinggal masukkan ke rumus persamaan riemen kiri ya. Tadi rumusnya adalah B min A per N F X0 plus F X1 plus F X2 plus F X3. X4 ingat nggak dihitung karena dia nggak yang nempel ya, ini ya titiknya gitu kan. B min A, B nya tadi integral 1 sampai dengan 3 ya, akar X min 4X min X ya, 4 min X, sorry.
Nah, 4 min X. Berarti B-nya ada 3, A-nya 1, per N-nya itu tadi diketahui N-nya sama dengan 4 ya. Nah ini fx0 tadi dari mana? fx0, fx1, fx2, fx3 tadi yang udah Anda hitung ini. Sebelumnya ini. Nah ini. Dari ini. Tinggal dimasukkan aja ke persamaan. Fx0 tadi 1,7321 ditambah 1,5811 ditambah 1,4141 ditambah 2247 ini ya, gitu, sekitar 2/4 dikali inilah di total sendiri ya, ketemunya adalah sekitar 2,9761. Ini untuk yang Riemann kiri. Ingat titik yang keempat ini enggak dihitung ya, yang ini enggak dihitung, yang X4 ini enggak dihitung. Sekarang ke Riemann sebelah kanan. Oke, Riemann kanan ya, anggap aja kayak gini, tadi kayak sama ya. Nah itu X0, X1, X2, X3, X4 ya, ada 4 tadi. Kalau Riemann sebelah kanan, yang titiknya yang ini nggak dihitung, yang ujung ini nggak dihitung ya, karena dia nggak nempel gitu. Anggap aja ini nggak menempel di kurvanya gitu. Yang nempel adalah yang ujung-ujung sebelah kanan ini, 1, 2, 3, 4-nya ini. Yang ini adalah yang dihitung. Rumus Riemann sebelah kanan tadi juga sama ya, tapi yang X0 nya nggak dihitung kan, yang sebelah kiri nya nggak dihitung. B min A per N kali F X1 ditambah F X2 plus F X3 ya, plus F X4. Udah tinggal dimasukkan aja yang tadi nilai X nya yang di awal tadi, yang ini. Nah yang ini tadi yang sudah kita hitung, kita masukkan ke persamaan ini kan. Berarti 3 min 1/4 dikali fx1 nya tadi adalah 1,5811 ya, ditambah 1,4142 plus 1,2247 plus 1, ketemunya sekitar 2,61. Ini yang Riemann sebelah kanan. Oke, next kalau Riemann tengah berarti tadi rata-ratanya ya, harusnya ya. Inilah, anggap aja titiknya yang ini. Nah, itulah. Nah, ini yang titiknya tengah ini ya, midpoint gitu. Yang di rata-rata ini, tengahnya ini X0, X1, X2, X3, ini X4. Jadi nanti dia rata-rata yang 1, 2, 3, sama 4 itu kan. Riemann tengah rumusnya B min A sama ya, tapi dia menggunakan yang midpointnya ya. Berarti nanti yang pertama F dari X0 plus X1 berarti apa? 1 plus 1,5 ya, dibagi dengan 2. Ini kan 1 ya tadi. Ini 1, ini 2, ini 1,5 ya, sorry. Ini 1,5, ini 2, ini 2,5. Oke, nilainya ya. Ini 3 gitu. 1, 1,5, 2, 2,5, 3 kan. Jadi kan rata-ratanya dari yang pertama 1 plus 1,5 plus 2 ditambah fungsi dari 1,5 plus 2 dibagi 2 ditambah fungsi dari yang ketiga. Berarti yang ini udah ya tadi, yang kedua. Ini yang ketiga adalah 2 plus 2,5 per 2. Terakhir yang ini 2,5 sama 3 ya, fungsi dari 2,5 plus 3 per 2 gitu kan ya, gitu. B min A berarti 3 min 1/4 tadi ya, ditambah fungsi dari
rata-ratanya aja 1,25 plus fungsi dari 1,75 plus F 2,25 ya, plus F 2,75 gitu. Ini yang 1,25, 1,75, 2,25, 2,75 Anda masukkan ke persamaannya ini tadi gitu, satu-satu ya. Kalau 1,25 berarti 4 minus 1,25 gitu kan. Akar berapa? 2,75 ya. Tinggal di kalkulator aja 2,75 itu berapa gitu kan. Setengah kali 1,6583 ditambah ini ya. Berarti yang ini juga masukkan ke persamaan ini ya. Berarti akar 4 minus 1,75 gitu kan. Akar 2,25 gitu berapa gitu. Yang ini juga sama gitu dan seterusnya ya sampai ke 4. Oke, yang ini 1,75 itu sekitar 1,5 ya. Enggak deh, biar nggak bingung gitu. Kita tulis. Oke. Akar berarti 4 minus 1,25 yang pertama, terus ditambah akar 4 minus 1,75 ditambah akar 4 min 2,25 ya, dari persamaannya ini ya, persamaannya ini gitu. Ditambah akar 4 min 2,75 gitu kan. Ini kalkulator aja ya, ini hasilnya gitu kan. Setengah kali 1,6583 ditambah 1,5 tambah 1,3229 tambah 1,118. Nah, ketemunya adalah sekitar 2,7996. 6 gitu kan. Terus bisa nggak gitu? Apalagi harus kita hitung kan? Kita harus menghitungkan tentang galat gitu. Galat hitung dari mana? Pertama kita ngitung nilai eksaknya, eksak. Buat acuan ya, acuan dari nilai integrasi numeriknya tadi, numeriknya dengan nilai eksaknya itu berapa. Kalau eksak berarti kita ngitung integralkan langsung ya, berarti yang akar 4 ini 4 minus X kan, pangkat setengah ya, kita integralkan pangkatnya jadi berapa ini, minus 4 min X pangkat 3/2 gitu kan, kamu bagi dengan 3/2 ya. Atau sekitar nanti dibalik jadi minus 2/3 kali 4 min X per 3/2 ya, dengan integral batas atasnya 3 sampai dengan 1. Ini enggak minus nih, sorry gitu ya, 2 atau sekitar nanti 2/3 kali 4 min 3 pangkat 3/2 dikurangi yang satu ya, 2/3 4 min 3 pangkat 3/2 ini 1. Oke, ketemunya ada sekitar 2,9974. Ini yang nilai eksaknya. Terus kalau kamu mau lihat galatnya, ngitungnya berarti ada 3 galat ya. Galat yang riemann kiri tadi berapa? Sekitar kurangi ya, dari eksaknya kurangi yang ini, yang eksaknya ini 2,9974 ini, kurangi yang hasilnya riemann tadi 2,9761. Kiri, yang riemann kiri ya. Nah ini. Nah, nanti yang riemann kanan ini, yang riemann tengah midpoint ini. Nah ini riemann kiri, riemann kanan 2,9974 kurangi 2,9761. Yang riemann tengah
2,9974 dikurangi 2,9761 ya, sama. Sorry. (9,761). Kalau ini dikurangi 2,61 yang tengah tadi ya, ini 2,9761. 2,7996 ya. Ini 2,7996 yang tengah. Ini adalah sekitar 0,0213, ini 0,3874, 0,1978. Ini yang paling kecil ya, yang sebelah kiri. Oke, sekarang kita masuk ke aturan trapesium. Di mana aturan trapesium itu nanti dia membagi pias-piasnya. Jadi ada kurva, dia nanti akan dibagi ini ya, per pias-piasnya ini loh. Dan titiknya ini nanti akan ditarik garis. Nah, membentuk seperti trapesium. Luasnya adalah ini ya, jumlah sisi sejajar. Anggaplah ini adalah fxi gitu kan. Ini fxi dan ini fxi. Ini fxi min 1 gitu. Ini ya, ini fxi min 1 gitu. Jumlah sisi sejajar adalah fxi min 1 ditambah gitu kan. fxi kali tingginya ini ya. Ini adalah delta x. Dibagi 2 ya, dimana delta x itu sendiri adalah b min a per n ya. Makanya rumusnya di sini adalah b min a per 2n. Ini kan b min a per n bagi 2 ya, bagi 2 atau kali setengah gitu kan. Jadinya adalah b min a per 2n gitu. Makanya rumusnya akhirnya ini adalah b min a per 2n, dimana ini nanti fa nya nah ini fa nya ini tambah fb ya, ditambah 2 kali sigma itu yang ini, sigma fa plus i b min a per n gitu, yang diantaranya ini. Fa itu yang di ujung ini, fb itu yang di ujung ini fb, ini fa. Itu kita langsung aja. Jadi kayak dibagi seperti pias-pias trapesium ya, dengan nanti kita jumlahkan gitu, kita hitung satu-satu. Ini satu luasnya dengan pendekatan integrasi numerik ya. Ini contohnya ya, aproksimasikan integral tentu 0 sampai dengan 2 sinus x kuadrat dx menggunakan aturan trapesium dengan n sama dengan 8. Anda hitung dulu apanya, delta x nya atau h nya ya, b min a per n. Ini adalah a, ini b ya, berarti 2 min 0 per n nya adalah ini 8, 1/4 atau sekitar 0,25 ya. Berarti ini nanti jaraknya itu kan, ini dari 0 terus ke 125 0,25 ya, 0,25 gitu kan, tambah 0,25 lagi 0,5, tambah lagi 0,25 0,75 1 gitu kan, 1,25 1,5 1,75, terakhir adalah 2 gitu kan.
range-nya adalah X-nya adalah 1/4 atau 0,25. Terus tadi rumusnya adalah FA plus 2 kali ini ya. Berarti B min A ini rumusnya tadi B min A per 2N dikali FA plus 2 kali sigma tadi ya, yang F A plus I B min A per N tadi yang A ditambah FB yang terakhir gitu kan. Nah, berarti ini adalah 2 min 0 per 2 kali 8 ya, 2 kali 8. FA nya apa? Sinus 0 ya, sinus 0 kuadrat gitu kan, karena soalnya ini ditambah apa? 2 dikali sinus yang ini, yang diantara ini, dari 0,25 sampai ini ya, sampai sini. Nah ini gitu, 2 kali sinus 0,25 kuadrat gitu kan, ditambah sinus 0,5 kuadrat ditambah sin 0,75 kuadrat ditambah sinus 1 kuadrat ditambah sinus 1,25 kuadrat tambah sinus 1,5 kuadrat tambah sinus 1,75. Kita tulisin aja, sini aja deh. Nah, plus sinus 1,75 kuadrat. Nah, udah, ini yang di tengahnya ini ya. Terus yang terakhir FB yang ini ya, ini FB. Ini FA. Trapesium itu yang ujung-ujung ini ditambah yang tengahnya itu dikali 2, itu aja sih intinya. Sama dikalikan yang B min A per 2N ini gitu. Ditambah FB-nya adalah 2 ya, sinus 2 kuadrat gitu. Jadi silakan di kalkulator itu 2 per 16 ya, dikali itu tadi, ini ketemunya adalah sekitar 0,79082 ya. Terus contoh lagi ini ya, ada persamaan ini 1 sampai dengan 4 2x kuadrat min 3x plus 1 n yang sama dengan 6 menggunakan aturan trapesium. Kita ngitung delta x nya tadi ya, delta x nya sama dengan ini ya, ini a nya 1 b nya 4 kan, berarti 4 min 1 per n nya 6, berarti 3 per 6 atau 0,5 atau setengah ya. Berarti nanti range nya adalah dari a nya ya, a nya itu 1 terus setengah kan, 1,5 2 2,5 3 3,5 sampai terakhir 4 ya, karena soalnya b nya itu 4 gitu. Range nya adalah dari 1 sampai 4 integralnya ini. Habis itu ada ngitung X ini dianggap X0 ya, X0, X1 gitu, X2, X3, X4, X5, ini X6. Ngitung dulu X0 nya gitu kan, X0 sama dengan ke ini ya, masukkan substitusi ke persamaan. X0 sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 0 ya, 2 min 3 plus 1 0. X1 nya itu sama dengan tadi berapa itu, 1,5 ya, 1,5. Terus substitusikan ke persamaannya itu ya, 2 kali 1,5 kuadrat min 3 kali 1,5 ditambah 1 sekitar 1. X2 nya tadi berapa ya, ini ya 2 ya, ini ya, S2 berarti 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 plus 1 sekitar 3. X3 nya sama dengan ini ya, 2,5. 2 kali 2,5 kuadrat min 3 kali 2,5 plus 1 sama dengan 6. X4 nya ini ya 3 gitu. 3. Substitusi ke persamaan, 2 kali 3 kuadrat min 3 kali 3 plus 1 sekitar 10. X5 3,5 ya, 2 kali 3,5 kuadrat
minus 3 kali 3,5 plus 1 sama dengan 15. X6 bentar. Nah, sini aja. X6 sama dengan ini ya, terakhir 4 gitu kan. Anda substitusi ke persamaannya ya, berarti 2 kalikan 4 kuadrat ya. Dikurangi 3 kali 4 plus 1. Ketemunya adalah sekitar 21. Nah, kita masukkan ke integralnya ya. Trapesium sendiri 1 sampai dengan 4 fx dx. Rumusnya adalah H/2 gitu. H atau delta X ya, ini delta X atau H gitu. Dikali Fx0 atau Fa ya. Fa ini A gitu, ditambah 2 kali yang ini, yang di tengahnya ini. Nah, ini sampai ini. Berarti Fx1 plus Fx2 plus Fx3 gitu kan, ditambah Fx4 plus Fx5. Udah, ini yang dikali 2 yang tengah aja ini ya, ditambah Fb ini ya, Fb yang terakhir. Nah ini, atau Fx6 hanya tadi ada 0,5 ya, 0,5 per 2 Fx 0 nya ini, yang ini ya 0 gitu kan, 0 ditambah 2 kali yang jumlah totalnya ini, berarti 2 kali 1 plus berapa ini ya 3 plus Fx3 itu 6 plus Fx4 itu 10 plus Fx5 itu 15 plus udah ya, yang ini ya udah, yang dikali 2 udah, terus baru ditambah yang Fx6 yang terakhir ya, yang ujung Fx6 itu sekitar 21. Dah, terus yang tengah ini jangan lupa dikalikan 2 ya, ketemunya adalah sekitar ini. Ketemunya adalah sekitar 22,75. Nih, 22,75. Ini masih ada. Inilah ya integrasi numeriknya dari persamaan ini menggunakan aturan trapesium. Terus ini silahkan dikerjakan latihan soal yang pertama. Ini ya, silahkan dikerjakan latihan soal yang pertama. Terus next kita akan belajar setelah trapesium ya. Kalau trapesium udah bisa, kita ke yang dinamakan aturan parabolik atau aturan Simpson. Ini unik ya, jadi dia membagi persamaan luas daerah di bawah kurva ini dengan pias-pias gitu kan, dengan dianggap pias-piasnya ini delta X-nya tuh sama gitu. Trapesium juga sama tadi. Tapi yang bedanya trapesium tadi kan titik-titik terus dia ditarik lurus gariskan. Jadi masih ada sisa dari kurvanya gitu, ada jaraknya gitu kan. Tapi kalau Simpson dia tetap menarik garisnya itu parabolik gitu. Mirip seperti persamaan aslinya gitu kan. Ini kalau digambar tuh dia hampir mirip dengan persamaan yang aslinya gitu kan. Persamaan di kurvanya. Gitu. Maka disebut dengan aturan parabolik. Ini rumusnya ya. Atau delta X per 3 ya. Kalau ini. Nah, ini delta X per 3 FA, ini yang ujung ya. FA itu yang ujung ini. Yang ini FA itu yang ujung. Ditambah FB itu yang ujung kiri, ujung kanan. FA itu ujung kiri. Ditambah FB, ditambah 4 kali yang ganjil. Nanti ini ada yang ini ya. Fx0 gitu kan, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, terakhir X8. Tergantung jumlah piasnya itu berapa sih, N-nya itu berapa gitu kan.
X ganjil berarti ya nanti yang ditambah yang dikali 4 ya, ini X ganjilnya itu dikali 4, berarti yang ganjil ya X1, X3, X5 gitu kan, X7 ini dikali 4 ditambah 2 kali Fx genap. Fx genap ya mana? 2, 4, 6. Oke, 8 itu enggak, karena 8 itu adalah FB, F ujung. FA juga enggak dihitung nanti karena FA itu adalah F yang di ujung kiri. Yang ujung-ujung itu enggak dikalikan sama apapun sama sekali ya. Yang dikalikan adalah yang ganjil dikali 4, yang genap itu dikali 2. Oke, dengan delta X kali 3 yang awal pendekatannya. Oke, contohnya ya, Anda disuruh mengaproksimasikan integral 0 sampai dengan 0, 1 per X kuadrat dengan menggunakan aturan parabola ya, n-nya adalah 6. Ini rumusnya tadi apa? Delta X per 3 FA plus FB 4 kali Fx ganjil plus 2 kali Fx genap. Ingat, hitung dulu adalah delta X-nya biar tahu range-nya kan. Berarti apa? Ini A 0, B-nya adalah 3. B min A berarti 3 min 0 per N 6. 3 per 6 setengah ya, 0,5. Berarti dia jaraknya nanti adalah ini. Dari 0 ya, ini A dari 0 sampai dengan 3 ya. Ingat, ini untuk intervalnya gitu. 1 sampai dengan 3. Delta X-nya untuk jarak-jaraknya. Jadi ini adalah dari 0, terus jaraknya 0,5 berarti ya. Terus 1 sampai dengan 3 ya. 1,5, 2, 2,5. Yang terakhir adalah 3 ini gitu. Ini X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Jadi ada 6 X ya. Terus kita cari dulu persamaannya biar nanti Anda masukkan ke ininya itu gampang gitu. X0 itu adalah 0 ya. Nah, kita masukkan ke persamaan berarti 1 per 1 plus 0 kuadrat ya. 1 per 1, 1. Terus X1 itu 0,5. 1 per 1 plus 0,5 kuadrat ya. Itu sekitar, kita kalkulator aja. Kalkulator itu sekitar 0,8. Terus X2 itu adalah 1 ya. Kita masukkan ke persamaan 1 per 1 plus 1 atau setengah ya, ini 0,5. X3 itu 1,5. Masukkan ke persamaan juga 1 per 1 plus 1,5 ya, sama dengan sekitar 0,30769. X4 itu ada yang ini, yang 2 ini. 2, 1 per 1 plus 2 ya, sepertiga itu sekitar maaf, kita lupa menguadratkan ya, ini kuadrat, ini juga harusnya dikuadratkan ya tadi, ini juga kuadrat ya. Oke, sekitar 0,2 ya. Terus X5 itu tadi 2,5 ya, kita masukkan ke persamaan 1 per 1 plus 2,5 kuadrat. Kita kalkulator sekitar 0,13793. Terakhir X6 yang terakhir di ujung 3 itu kita masukkan ke persamaan ya, 1 per 1 plus 3 kuadrat sekitar 0,1. Habis itu kita tinggal masukkan ke persamaannya ya, rumusnya yang Simpson. 0,0 sampai integral 0 sampai dengan 3 fx dx sama dengan B per A atau delta X ya tadi. Delta X per 3 kan. Dikali yang ujung adalah ini tadi ya. Oke, kita gambar lagi deh. Ini adalah X0, terus X1, X2, X3, X4 ya. X5, X6 terakhir ya, X6. Dengan ini nilainya adalah 0, 0,5, delta X-nya tadi 1, 1,5, 2, 2,5, terakhir 3. FA itu yang ujung kiri ini A gitu kan, FA. Ini ujung kanan B gitu, ini FB. Rumusnya adalah FA gitu kan, plus FB
ditambah 4 kali yang jumlah ganjil, ditambah 2 kali yang sigma genap ya. Oke, delta X nya tadi adalah 0,5 per 3. Kamu kalikan ini ya, FA nya X0 tadi nilainya adalah ini ya, berapa tadi X0? 1. Ditambah yang FB yang ini 0,1 ya, ditambah 4 kali yang ganjil. Yang ganjil berapa aja? 0,5 ya. 0,5 ini yang ganjil 1, ini ganjil, ini ganjil 3 sama yang 5 ya. Ini genap, GN gitu ya. Ini genap. Ganjilnya ada 3, 1, 3 sama 5 ya. Berarti yang dikalikan 4 kali X1. X1 nya tadi 0,8 ya. Mbok tambah dulu yang ini, yang X3 tadi nilainya 0,30769. Mbok tambah ini yang X5 itu yang ini ya. Yang ini 0,13793. Ini mbok jumlah dulu 1 2 3 baru mbok kalikan 4. Ditambah 2 kali yang genap. Yang genap ini X2 sama X4 ya. X2 itu sekitar tadi kita udah hitung 0,5 ya, ditambah X4 itu tadi udah dihitung 0,2. Nah, 0,2. Oke, yang genap ini Anda jumlah dulu baru dikali 2. Terus bisa Anda hitung ya, kalkulator kan, dan atau hitung aja. Jadi 1,1 ditambah ini 4 kali total sigmanya itu 4 kali 1,24562 ditambah yang genap itu 2 dikali 0,5 tambah 0,2 0,7 ya. Terus ketemunya adalah sekitar ini 1/6 dulu dikali 1,1 ini plus 4,982448 plus 1,4. 0,7 kali 2 1,4. Terus tinggal jumlahkan aja, terus dibagi 6. 1,24708. Dah ketemu, ini jawabannya. Oke, kita latihan soal ya. Latihan soal silahkan ini kita hitung ya, atau menggunakan aturan Simpson dengan n sama dengan 6, integral dari 0 sampai dengan 3 2x kuadrat plus x min 3. Kita hitung yang pertama apa? Delta x nya, biar tahu range nya itu berapa. Ini a nya 0, b nya 3 ya, berarti 3 min 0 per n 6, setengah lagi delta x nya gitu. Jadi nanti Anda akan gambar gini kan, ini ya rumusnya, delta x per 3 FA plus FB 4 kali yang ganjil ditambah 2 kali sigma yang jumlah genap. Dari yang pertama adalah 0 ya, 0 terus 0,5 1 1,5 2 2,5 terus terakhir 3. Ini X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 terakhir. Ini FA yang ujung, ini FB. Yang ganjil yang mana? Ini ganjil, ini juga ganjil, ini juga ganjil yang dikali 4 ya. Ini yang genap, gitu. Ini genap, Yang ganjil ini 1 2 3 ini. Nah, oke, dari ini ya. Terus kita hitung dulu X-nya. X biar gampang ya. Tadi integralnya 2x kuadrat plus x min 3 interval. Oke, 0 sampai dengan 3 x kuadrat 2x kuadrat min 2x kuadrat plus x min 3. Oke, n-nya sama dengan 6. Dengan tadi delta x-nya kita udah ngitung sama dengan setengah. Oke, kita gambar lagi aja di sini biar memudahkan kita ini ya. Dari 0 berarti 0 0,5 1 1,5 2
2,5 3 gitu kan. Ini X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6. Ini FA, ini FB. Oke, yang ganjil itu yang 1, 3 sama 5. Yang genap yang ini 2 sama 4. Oke, kita hitung dulu X ini ya, per ini ya, X0, X0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 itu Anda substitusi ke persamaannya ini. Ini kita hapus saja ini deh. Oke, untuk X sama dengan 0, X0 ya, X nya 0 ya, substitusi ke persamaan 2 kali 0 kuadrat ditambah 0 min 3 minus 3. Sekarang X1 itu 0,5 ya, 2 kali 0,5 kuadrat plus 0,5 min 3 sama dengan minus 2. X2 1, 2 kali 1 kuadrat plus 1 minus 3 0. X3 1,5 ya, 2 kali 1,5 kuadrat plus 1,5 min 3 sama dengan 3. X4 2, 2 kali 2 kuadrat plus 2 min 3 7. X5 itu 2,5, 2 kali 2,5 kuadrat plus 2,5 min 3 sama dengan 12. X6 yang terakhir ujung itu 3 ya, 2 kali 3 kuadrat plus 3 minus 3 ya, 9 kali 2 18. Nah, ini kita ketemu, terus kita masukkan substitusi ke persamaan ini ya, Simpsonnya 03 fx dx sama dengan delta x per 3 ya, dikali FA plus FB, FA yang ujung plus FB ditambah 4 kali sigma yang ganjil ditambah 2 kali sigma yang genap. Oke, berarti berapa? Delta x nya tadi 0,5 ya, 0,5 per 3. FA nya itu berapa tadi? FA nya adalah X0 yang ini ya, yang min 3. Berarti min 3 ditambah FB nya yang ujung ini, X6 adalah 18 ditambah 4 kali yang ganjilnya kan 1, 3 sama 5 ya, ini satunya min 2 ini ditambah 3 nya yang ini 3 ditambah yang 5 yang ini 12 ya, ditambah 2 yang genap yang ini X2 0 plus sama X4 7. Oke. Atau ini 1/6 ya, min 3 plus 15 itu 5 plus 18 itu 15 ditambah ini 15 min 2 13 kali 3 kali 4 ya, 13 kali 4 itu 52 ditambah 2 kali 7 14, ketemunya adalah sekitar 13,5. Apakah kita bisa menghitung galak? Bisa ya, bisa. Dengan cara apa? Eksaknya ya, eksaknya itu dihitung integral biasanya ya, 0 sampai dengan 3 X 2x kuadrat plus X min 3. Anda integralkan jadi 2x pangkat 3 ya per 3 ditambah x kuadrat per 2 dikurangi 3x dengan batas bawahnya 0 sampai dengan 3.
Oke, kita substitusi 3 sama 0 nya ya. 2 kali 3 pangkat 3 per 3 ditambah 3 kuadrat per 2 dikurangi 3 kali 3. Ini yang pertama dikurangi. Yang kedua itu 2 kali 0 pangkat 3 per 3 ditambah 0 kuadrat per 2 minus 3 kali 0. Oke, ketemunya adalah sekitar ini 9 kali 2 18 ya, 18 ditambah 9 per 2 4,5 minus 9. Ini yang ini 0 ya, berarti 18 plus 4,5 min 9 min 0 ya, sekitar 13,5. berarti galatnya apa? Galatnya eksak kurangi yang tadi perhitungan yang numerik Simpsonnya ya, juga 13,5 ya yang ini. Nah ini adalah 0. Kalau Anda persentase, galatnya eksak kurangi galat yang numerik ya, dibagi eksak mutlak gitu kan, dikali 100%. Ya karena dia eksak numeriknya tadi 0 ya, per 13,5 kali 100% ya 0 gitu. Berarti nilainya adalah mendekati aslinya. Beda dengan trapesium tadi ya, karena perbedaannya adalah yang Simpson itu dia mendekati dengan yang aslinya gitu kan, jadi dia lebih akurat ya daripada si trapesium tadi dia nggak mendekati aslinya, atau dia menarik garis lurus antara dua titik tadi gitu kan, jadi lebih akurat si Simpsonnya itu karena dia lebih sesuai dengan grafik aslinya. Oke, ini sudah contoh, silahkan dikerjakan yang kedua ini untuk latihan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.